Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul tidak bercacat dan tidak bercela. Kehidupan anak-anak Allah yang benar pasti berdampak bagi orang di sekitarnya. Dampak itu berangkat dari menjadi saksi bagi Kristus dengan benar. Kehidupan orang percaya yang berkualitas seperti Yesus membuktikan dan menunjukkan bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang pria yang mengaku sebagai Mesias, anak tunggal Allah yang hidup. Untuk ini orang percaya harus benar-benar memiliki kehidupan yang cemerlang, kudus, ya, dan tidak bercacat serta tidak bercela, ya, dalam seluruh aspek hidupnya, ya saudara. Idealnya dalam segala hal orang percaya tidak dapat dipersalahkan. Jika tidak demikian, ya ia tidak bisa menjadi saksi. Itulah sebabnya jika kita tidak memiliki kesempurnaan sebagai anak-anak Allah, kita tidak akan dapat membawa dampak yang signifikan yang berarti bagi orang lain. Maksud dari semua ini adalah agar kehidupan kita dapat mengubah orang lain. Hidup kita harus menjadi pola dengan mana orang membangun diri, ya, membangun diri mereka. Hidup kita harus menjadi pola dengan mana orang membangun diri mereka. Orang percaya yang menjadi anak-anak Allah yang ideal harus menjadi teladan dalam seluruh tingkah lakunya. Hal utama yang harus dihasilkan oleh kehidupan orang percaya adalah karakter Kristus yang terperagakan atau terselenggara dalam hidup orang percaya. Selanjutnya dari kehidupan yang luar biasa karena mengenakan karakter Kristus, seseorang dapat menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang juga diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Inilah kehidupan yang tidak bercacat dan kehidupan yang tidak bercela. Mendengar kalimat hidup tidak bercacat dan tidak bercela, banyak orang bersikap apatis dan berpikir bahwa hal itu tidak mungkin dapat dicapai. Kalau seseorang berpikir bahwa tidak mungkin orang bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela, kalau seorang berpikir bahwa ia tidak bisa menjadi sempurna, itu pasti karena pengaruh cara berpikir berbagai agama dan keyakinan. Hal inilah yang mentolerir atau mentolerir seseorang untuk berbuat suatu kesalahan sebagai sikap permisif. Iya, mendengar kalimat hidup tidak bercacat, tidak bercela, orang sudah apatis dan merasa itu tidak mungkin dapat dicapai. Ya, kalau seseorang berpikir begitu, ya itu akan mempengaruhi cara berpikirnya. Dan itulah yang membuat dirinya bisa mentolerir perbuatan yang sembarangan. Ini sikap permisif, saudara. Ini yang menjadi penyebab mengapa orang tidak bergairah untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, atau tidak membuat. Ini yang membuat orang tidak bergairah untuk mencapai kesempurnaan, karena merasa ya selain tidak menguntungkan, tidak bisa dicapai. Bahkan ada yang berpikir hidup tidak bercacat, tidak bercela membuat dirinya menjadi kurang bahagia. Nah, apatisme untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela juga disebabkan oleh pengalaman yang telah dilalui karena sudah sering gagal hidup tidak bercacat, tidak bercela, maka ia sudah menjadi mental block, merasa tidak mungkin mencapainya. Ya, ini pengalaman masa lalu yang membuat dirinya tidak optimis bisa mencapai hidup yang sesuai kehendak Allah.
Nah, saudaraku sekalian, jangan memandang ini hal yang mustahil ya saudara, sebab Allah sendiri berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Perjanjian baru tidak memberi peluang orang percaya boleh hidup berdosa. Perjanjian baru jelas menunjukkan agar kita hidup suci, sempurna seperti Bapa, dan ini harga mati yang tak dapat ditawar. Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus akan diterima oleh Bapa. Ya, jadi kalau tidak hidup suci ya tidak bisa diterima oleh Bapa. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18, silakan Anda baca itu. Orang percaya harus menempatkan diri di tempat terang dan berperilaku sempurna seperti Bapa. Untuk ini orang percaya harus berani menerima perintah Allah untuk hidup tidak bercacat dengan optimis. Kalau Allah memerintahkan kita berbuat sesuatu, pasti Allah menolong dan memberi kesanggupan kita melakukannya. Orang yang menolak hidup kudus atau menolak hidup tidak bercacat, tidak bercela, berarti menolak menjadi anak Allah, saudaraku. Karena memang kita dipanggil menjadi anak Allah itu agar kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ya saudaraku, jadi ini sudah merupakan hal yang pasti. Kalau Anda tidak ingin hidup suci, berarti Anda memang menolak anugerah. Karena dalam anugerah itu diharapkan, dikehendaki kita menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela bukan hanya menyangkut masalah-masalah rohani yang selalu dikaitkan dengan moral, melainkan bertalian dengan seluruh aspek hidup ini tanpa batas. Firman Allah menyatakan bahwa semua orang percaya yang menerima panggilan sebagai orang percaya yang benar adalah menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Ini kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu harus dikaitkan dengan segenap atau seluruh aspek hidup kita di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi dunia dan manusia di sekitar kita. Ini berarti menyangkut moral dan etos kerja, yaitu kerajinan dan ketekunan bekerja, pola hidup, pola makan, tutur kata dalam berbicara dan bercanda, penggunaan waktu, ketertiban mengatur waktu, ketepatan waktu dalam menghadiri sebuah pertemuan, kesetiaan memenuhi janji, cara berpakaian, kebersihan dan pemeliharaan tubuh, dan seluruh aspek hidup lainnya. Jadi hidup tidak bercacat, tidak bercela itu menyangkut seluruh aspek hidup kita. Kehidupan seseorang yang tidak bercacat dan tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercacat dan tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu memang benar-benar pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah, dan memang anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Memang hanya karena anugerah kita menjadi anak-anak Allah, namun anugerah tidak menempatkan orang percaya secara otomatis berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah adalah hasil perjuangan dari masing-masing individu orang percaya itu, yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini, serta hidup dalam ketaatan kepadanya. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.